Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Devi Agenugraha Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang manajemen sesi atau yang disebut dengan section dan manajemen style pada Microsoft Word, sehingga nanti kita bisa membuat daftar isi otomatis. Kemudian kita bisa memberikan halaman dan setiap page number dengan format yang berbeda. Nah, langkah pertama kita harus memunculkan terlebih dahulu page dan section pada status bar. Nah, untuk menampilkan pada bagian status bar untuk section dan halaman atau page, itu caranya adalah klik kanan pada status bar, nanti ada section, kemudian nanti ada page number. Nah, pada bagian ini silahkan dicentang atau di checklist bagian sectionnya supaya nanti akan muncul bagian section pada status bar. Jadi nanti di status barnya kita mulai ada section, ada page, kemudian ada word. Kemudian setelah itu ada bahasa ataupun language yang digunakan pada Microsoft Word yang kita gunakan. Nah, setelah section itu muncul, langkah selanjutnya adalah kita mengatur terlebih dahulu halaman page layoutnya. Nah, kenapa? Karena ini merupakan hal yang paling penting dan utama ketika kita akan membuat sebuah project di Microsoft. Nah, untuk page setup biasanya untuk penulisan karya tulis ilmiah, untuk defaultnya kita gunakan untuk topnya marginnya 4, kemudian bottomnya itu adalah 3, leftnya 4, kemudian rightnya 3. Nah, untuk kertasnya kita gunakan yang font right ya, untuk orientasinya, kemudian oke. Nah, setelah itu kita akan tulis dulu sistematika karya tulis yang akan kita buat. Nah, ini misalnya contoh karya tulis yang biasa itu ada, yang pertama itu ada halaman cover, kemudian ada halaman pengesahan, kemudian ada halaman kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel, ada daftar gambar, ada daftar lampiran. Kemudian dari sini baru masuk ke bab 1. Nah, biasanya bab 1 itu isinya adalah pendahuluan. Nah, kemudian bab 2 kajian pustaka. Kemudian metode. Nah, kemudian hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Nah, dari bagian-bagian ini nanti akan kita buat sesi ya. Nah, sesi itu bisa berisi satu halaman, bisa juga lebih dari satu halaman. Nah, berbeda dengan page atau halamannya. Kalau page ketika kita berhenti di sini ya, atau di bagian bawah, nah maka kalau sudah habis ya, lainnya atau barisnya, maka dia akan masuk ke halaman berikutnya atau page berikutnya. Nah, itu yang disebut dengan page ya, halaman. Nah, ini. Atau bisa juga dari sini kita langsung klik untuk ke page berikutnya, ada CTRL enter. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sini kita akan membuat beberapa sesi. Dalam artian sesi itu biasanya kalau melihat dari sistematika seperti ini memiliki karakteristik yang sama. Nah, dari sini kita akan coba membuat beberapa sesi. Sesi yang pertama adalah cover.
Maka part ini karakteristiknya sama dengan lembar pengesahan, di mana tidak ada halaman dari tidak ada nomor halaman ya, atau tidak ada page number dari halaman tersebut. Maka kita buat ini menjadi satu sesi. Nah, untuk membedakan kita beri warna dulu. Misalkan ini warnanya seperti ini, sesi pertama. Nah, kemudian kita akan buat sesi yang kedua. Sesi yang kedua kita mulai di kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Kenapa kita jadikan sesi yang kedua? Karena ini memiliki karakteristik yang sama, di mana untuk page number-nya biasanya menggunakan huruf Romawi ya. Nah, makanya kita jadikan menjadi satu sesi. Nah, untuk pendahuluan kajian pustaka, metode, hasil pembahasan ini masing-masing kita jadikan menjadi sesi baru. Nah, ini sesi yang ke-3, ini sesi yang ke-4, ini sesi yang ke-5, ini sesi yang ke-6, ini sesi ke-7, dan ini adalah sesi yang ke-8. Yang ke-8. Nah, ini sudah ada 8 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk memberikan sesi pada halaman-halaman ini, maka caranya adalah setiap kali kita mau memberikan sesi baru, simpan cursor di bagian awal sesi yang akan kita buat. Misalkan di sini, karena di sini batasnya adalah kata pengantar, berarti nanti di sini untuk kata pengantar dia akan menjadi sesi berikutnya atau sesi 2. Nah, simpan cursor di depan huruf K pada kata pengantar. Ya. Nah, di sini kita simpan. Nah, setelah itu masuk ke menu layout. Dari menu layout kita pilih break, kemudian nanti kita pilih next page. Nah, maka di sini secara otomatis akan masuk ke section 2 di bawahnya ya, pada status bar. Nah, kemudian begitu juga untuk pendahuluan, kita buat sesi baru, next page lagi. Kajian pustaka juga sama, next page lagi. Metode juga sama, next page. Kemudian hasil dan pembahasan juga sama, next page. Simpulan saran juga sama, next page. Kemudian daftar pustaka juga sama, next page ya. Nah, jadi seluruhnya ada section, ada 8 sesi atau section 8 di sini. Nah, setelah itu ya, di sini nanti silakan bisa ditambah-tambah lagi. Misalkan untuk bab 1 pendahuluan biasanya ini berisi ada latar belakang ya, biasanya ya, ada latar belakang masalah ya, latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, dan seterusnya ya. Kita misalkan latar belakang dan rumusan masalah. Kajian pustaka juga sama, misalkan nanti di sini ada definisi, kemudian di sini ada fungsi misalnya, atau misalkan literasi, misalkan ada 3. Nah, untuk metode misalkan ada metode, kemudian ada instrumen penelitian.
pembahasan, maka nanti di sini ada deskripsi hasil, kemudian ada pembahasan hasil penelitian. Ini misalnya seperti itu. Kemudian pada simpulan saran juga nanti sama, ada kesimpulan, ada saran. Nah, setelah ini diatur, langkah berikutnya adalah kita mengatur multi-level list pada bagian ribbon paragraf. Nah, jadi pada bagian menu home nanti ada ribbon paragraf. Nah, di ribbon paragraf ini nanti ada yang disebut dengan multi-level list. Nah, kita coba klik multi-level listnya, kemudian kita buat define new multi-level list. Kemudian kita pilih mode untuk penampilan secara keseluruhan. Nah, di sini ada klik level to modify, kemudian nanti di bagian sebelah sini ada link level to style dan level to show in gallery. Kemudian nanti di sini enter formatting for numbering, ya, mau seperti apa. Nah, untuk langkah pertama, level pertama kita akan membuat untuk bab. Ya. Nah, berarti nanti di sini kita klik levelnya 1, kemudian link level to style-nya adalah heading 1, level to show in gallery-nya di sini adalah level 1. Kemudian nanti di sini kita hapus tanda kurung, ya. Kalau misalkan belum berbentuk seperti ini, bisa pilih dulu number style for this levelnya 1, 2, 3 untuk angka Hindu Arab. Nah, kemudian nanti di sini kita hilangkan tanda kurungnya pada bagian enter formatting for number. Nah, kemudian pindahkan cursor ke depan angka 1, kemudian kita tuliskan bab. Nah, untuk teks indent headnya kita pilih 0, lainnya 0. Kemudian di sini untuk follow number width-nya kita pilih nothing, ya, untuk level pertama. Nah, ini start-nya 1. Nah, kalau sudah oke. Nah, kemudian ini tadi sudah ada bab 1, di sini 0, 0, nothing. Nah, sekarang kita buat untuk level yang kedua. Nah, untuk level kedua ini kita buat untuk number style for this levelnya adalah angka Hindu Arab. Nah, untuk link level to style-nya adalah heading 2. Kemudian nanti level to show in gallery-nya adalah level 2. Start at-nya 1, ya. Nah, kemudian di sini, ya, di sini pada bagian ini kita pindahkan atau hapus dulu tadi tanda kurungnya, kemudian pindahkan cursor di sebelum angka 1. Nah, kemudian pada angka sebelum 1 kita ketikkan titik, kemudian pindahkan lagi cursornya ke depan titik tersebut, ya. Kemudian pada include level number from kita pilih level 1, ya. Nah, untuk teks indentnya kita buat 0. Line headnya kita juga nolkan dulu, ya. Nanti kita diatur di bagian element styling. Nah, pada follow number width-nya kita pilih space, ya. Nah, kemudian restart list after-nya kita pilih level 1, karena nanti level 2 ini akan berubah mengikuti angkanya itu, dia akan berubah apabila level 1 itu telah selesai berakhir, ya. Maka nanti di sini ada level restart list after-nya level 1. Misalkan nanti di bab 2 itu tidak melanjutkan angka yang ada pada bab 1. Katakanlah nanti di bab 1-nya ada 1.4,
Nah, maka di bab 2 itu bukan 1.5 tetapi langsung kembali ke 2.1. Nah, makanya di sini restart list afternya harus level 1. Ya. Nah, kemudian oke dulu. Nah, setelah itu ini sudah dibuat. Nah, sekarang pada bagian level 3. Nah, level 3 juga sama. Di sini stylenya pilih heading 3. Level to show in gallery-nya level 3. Kemudian pada bagian number for this level kita pilih angka Indo Arab. Nah, seperti cara yang tadi, ini kita hapus tanda kurungnya, kemudian buat tanda titik. Nah, setelah tanda titik kita pindahkan cursor di depan tanda titik tersebut, kemudian pilih level 2. Nah, setelah itu buat lagi titik di sebelum angka tadi, kemudian pindahkan lagi ya cursornya di depan titik tersebut, kemudian pilih include level number from-nya level 1. Ya. Nah, di sini restart list afternya pilih level 2. Nah, untuk text indentnya ya kita buat di sini bolehlah 1,27 biasanya. Nah, di sininya boleh 0,63. Isi seperti itu. Kemudian nanti following number width-nya pilih space. Nah, setelah itu oke. Nah, kenapa di sana kita harus membuat multi level list dulu? Karena nanti untuk proses penomoran. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat management style. Kalau tadi manajemen sesi tadi sudah ya 1 sampai dengan 8, tadi ada 8 sesi ya. Nah, sekarang kita ke management style. Management style itu ada pada menu home, pada ribbon style. Nah, yang seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan coba mengedit kembali ya, mengedit kembali untuk masing-masing dari stylenya. Contoh ya, untuk heading 1 tadi kan kita sudah menuliskan multi level listnya menjadi bab 1. Kalau heading 2 berarti turunan atau subbab dari bab 1. Nah, heading 3 itu adalah subbab dari bab 1 atau bab sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi kita punya 3 level. Level 1, level 2, level 3. Ya. Nah, untuk level 1 misalkan di sini untuk pendahuluan. Nah, kalau kita salin langsung ke sini, maka dia akan menjadi bab 1 pendahuluan. Nah, dari sini maka kita harus modify dulu. Kenapa? Karena kita harus merubah formatnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kalau standarnya berarti ini warnanya biru ya, untuk jenis hurufnya kalibri, body ukurannya 11. Nah, tetapi kita bisa memodifikasi dari style tersebut dengan cara klik kanan pada style 1 atau yang disebut dengan heading 1, kemudian klik modify. Nah, pada bagian modify baru kita lakukan perubahan. Misalnya jenis hurufnya mau Times New Roman, ukuran hurufnya katakanlah 12, mau di bold atau tidak silakan. Ya, biasanya kan di bold ya biasanya. Nah, untuk warnanya juga ini biasanya hitam. Nah, kemudian posisinya itu ada di center atau di tengah. Nah, ya seperti itu. Nah, untuk spasinya nanti kita buat pengaturannya pada bagian format, kemudian nanti pilih paragraf ya. Nah, dari paragraf di sini apakah mau ada before atau afternya. Nah, untuk beforenya aku kira di sini hanya 0 ya, atau saya kira 0. Nah, kemudian untuk afternya kita berikan space 12 poin ya. Nah, untuk point spasinya single, untuk indentation-nya left dan right-nya 0 ya, spesialnya 0 ya. Kemudian di OK. Nah, kemudian jangan lupa kita klik automatically update. Nah, jadi nanti di sini kalau kita sorot ke bab 1 pendahuluan, kemudian kita sorot ke heading 1, maka nanti akan berubah seperti ini. Nah, di sini untuk memindahkan supaya pendahuluannya biasanya ada di baris yang kedua, nah caranya jangan di enter, tapi kita gunakan shift enter. Nah, jadi bab 1 pendahuluan. Nah, biasanya di sini diatur lagi kan, untuk bab 1 pendahuluan
itu biasanya hurufnya itu uppercase ya, atau kapital semuanya. Nah berarti nanti kita pilih ke font ya. Nah dari font nanti kita pilih all caps. Oke. Nah jadi nanti stylenya untuk bab 1 pendahuluan akan seperti itu. Nah ini akan mempengaruhi ke bab 2. Jadi bab 2 pas kajian pustaka, ketika kita klik langsung di sini, maka ini akan mengikuti style yang tadi yang telah kita buat, style yang pertama ya, seperti pada bab 1. Nah di sini juga sama sependek ya, untuk bab 2. Kemudian bab 3 juga sama metode. Kemudian nanti di sini bab 4 juga sama hasil dan pembahasan. Kemudian kesimpulan dan saran juga sama ya. Kemudian daftar pustaka terakhir. Nah sekarang kita akan memodifikasi untuk level yang kedua di sini. Nah nanti di sini itu biasanya 1.1 kan seperti itu ya. Nah untuk 1.1-nya kita gunakan heading kedua atau level 2. Nah untuk heading kedua kita akan ubah dulu atau modify dulu ya, formatnya sesuaikan dengan level yang kedua. Nah caranya yang pertama style based on-nya apakah ada ya, kita pilih ada normal ya tentunya. Kemudian style for following paragrafnya kita pilih juga normal. Nah untuk formattingnya kita pilih jenis hurufnya ada Times New Roman, ukurannya ini 12. Kemudian di bold untuk warna hurufnya silahkan hitam, biasanya mau otomatis juga boleh ya. Posisinya ini biasanya di sebelah kiri ya, paling kiri. Nah kemudian kita pilih format paragrafnya. Nah di sini before-nya kita nolkan ya, tetapi pada bagian after kita buat 12 atau pada bagian before kita tambahkan ada 6 ya. Nah jadi before dan after supaya sama 6 saja, 6 poin ya. Nah untuk line spacingnya biasanya kita gunakan untuk judul ini adalah single ya, seperti itu. Nah kemudian untuk spesialnya di sini ada hanging. Kalau misalkan ada hangingnya boleh kita buat untuk hangingnya. Dan biasanya 1,27 cm. Dan kemudian oke. Nah hanging itu adalah jarak dari angka 1 yang terakhir ke huruf L. Biasanya seperti itu. Nah kemudian pilih automatically update, jangan lupa supaya nanti bisa diupdate. Kemudian pilih oke. Nah baru kita masukkan ke heading 2. Nah di sini definisi fungsi literasi kita gunakan ini 2. Nah, maka nanti di sini langsung otomatis 2.1, tidak menemukan kembali 1.3, tidak ya, melanjutkan dari sini 1.3, tapi dia kembali ke 2.1 sesuaikan dengan judul babnya. Ya, bab 3 juga sama. Kemudian ini sama, kesimpulan saran juga sama. Nah, apabila misalnya dari definisi ini nanti di sini ada paragraf baru lagi, atau misalkan ada subbab dari definisi ya, misalkan di sini ada kemampuan koneksi matematis. Nah, kemudian di sini ada kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi dari definisi di sini ada subbab baru.
Nah, kita gunakan level yang ketiga atau heading 3. Nah, untuk heading 3 maka kita harus melakukan pengaturannya dulu ya. Ya, kita modify dulu ya. Untuk jenis hurufnya mau apa, jenis hurufnya 12, apakah mau dibold atau tidak, biasanya tidak ya untuk bagian yang level ketiga. Nah, ini hurufnya, ini warna hurufnya kita pilih hitam. Kemudian pada bagian font paragrafnya nah, kita gunakan tingginya adalah 0,64 ya, atau bisa juga 1,27 ya. Untuk beforenya kita buat ada 66 ya, before afternya. Dan untuk line spacingnya kita pilih ada single ya, kemudian di OK. Jangan lupa ini automatic update baru OK. Nah, biasanya seperti ini ya. Nah, misalkan di instrumen penelitian nanti di sini ada bagian lagi atau bagian baru, yaitu soal tes kemampuan koneksi matematis, dan ada soal tes kemampuan berpikir kritis misalnya ya, ini misal. Dan kemudian dari bagian di sini baru kita pilih bagian ini. Nah, jadi ini adalah subbab dari sub dari subbab 3.2 ilmu penelitian ya. Oke, bisa dipahami. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah ini maka kita akan coba lihat hasilnya pada navigation. Nah, untuk memunculkan navigation kita harus masuk dulu ke menu view ya. Pada bagian menu view nanti di sini ada navigation pane ya, pada ribbon show ya. Kita checklist navigation pane-nya sehingga nanti akan muncul seperti ini ya. Ada page, kemudian ada heading. Nah, kalau ada heading nanti seperti ini. Mau ke bab 3 langsung ke sini ya. Bab 4 jadi tinggal langsung diklik bab 4 gitu. Mau ke latar belakang lagi jadi 1.1 misalnya, tinggal langsung diklik ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk pengontrolan dari manajemen sesi dan manajemen style ya. Nah, sekarang bagaimana untuk daftar isi kata pengantar ini, kenapa tidak muncul di sini? Nah, kita akan buat sesi style baru, style baru untuk kata pengantar, kemudian ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, sama daftar pustaka. Nah, caranya kita akan membuat style baru ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan coba buat style baru pada bagian home. Nah, biasanya kita gunakan yang no space ya. Ya, ada no spacing ya, atau no space. Kita modify untuk no space nya. Nah, di sini style based on nya normal ya. Kemudian style following paragrafnya ada no spacing. Untuk formattingnya nanti ada Times New Roman, ukurannya 12. Nah, di sini boleh kita bold ya, biasanya kata pengantar itu kan di bold ya. Kemudian latanya rata tengah. Kemudian pada bagian fontnya kita pilih all caps. Kemudian pada bagian paragrafnya kita pilih 0000 semua. Kemudian line spacingnya juga single. Kemudian oke. Ya, untuk before afternya kita berikan perbedaan ya. Jadi untuk before-nya kita pilih 0, tapi untuk afternya kita buat ada 12 poin ya. Baru oke, sehingga nanti akan ada jarak ya. Jangan lupa checklist automatically update-nya ini oke. Nah, jadi ini nanti akan kita buat menjadi no space ya. Begitu juga
daftar pustaka, no space. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan buat menjadi beberapa halaman. Nah, caranya bukan lagi masuk ke layout kemudian ke brick, tapi kita menggunakan Ctrl Enter ya, atau Ctrl Enter untuk memindahkan halaman baru. Ya, misalkan daftar isi, kita akan buat halaman baru, kita simpan cursornya di depan huruf D pada kata daftar isi, kemudian Ctrl Enter. Ya, ini juga sama, Ctrl Enter. Daftar gambar juga sama, Ctrl Enter. Daftar video juga sama. Ya. Nah, begitu juga untuk cover dan lembar pengesahan. Ya, cover dan lembar pengesahan. Untuk lembar pengesahannya kita boleh menggunakan style no space. Ya, kemudian Ctrl Enter. Nah, dan satu lagi adalah daftar pustaka. Oke, stylenya udah ada space-nya. Nah, kok di sini tidak muncul yang tadi? Nah, caranya untuk memunculkan bisa memunculkan level no spacing itu kan dia tidak mempunyai level, berbeda dengan tadi ketika kita mengatur di multiple list level ya. Nah, berarti nanti di sini kita harus memunculkan ya level di sini. Kita paksa supaya dia masuk ke level 1. Nah, caranya kita masuk ke menunya reference. Nah, pada bagian reference nanti di sini ada add text. Nah, pada bagian add text-nya kita pilih level 1. Nah, maka nanti lembar pengesahan akan muncul pada bagian navigation. Ya. Begitu juga kata pengantar. Ini juga sama, level 1. Daftar isi juga sama, level 1. Daftar tabel juga sama, level 1. Daftar gambar juga sama, level 1. Sampai daftar lampiran sama, level 1. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka nanti kita akan buat menjadi level 1. Nah, sehingga nanti di sini sudah muncul lembar pengesahannya, kata pengantar, daftar isi, tabel, daftar gambar, lampiran, kecuali cover. Nah, untuk cover kita biarkan. Nah, nanti di sini muncul. Nah, ini manajemen style sudah selesai, sehingga nanti di sini sudah ada navigasinya dan kita coba ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, kita akan langkah berikutnya kita akan membuat manajemen untuk page numbering ya. Jadi untuk numberingnya, nah kita sepakati dulu untuk lembar pengesahan tidak diberikan halaman. Untuk kata pengantar sampai daftar lampiran kita berikan halaman, tetapi format penomoran halamannya menggunakan huruf Romawi ya, atau angka Romawi. Nah, kemudian untuk bab 1 dan seterusnya ini menggunakan angka Hindu Arab, tetapi dengan ketentuan apabila penomoran ada pada bab, berarti penomorannya berada di bawah dan di tengah. Jadi di bawah tapi posisinya di tengah. Nah, sedangkan selain halaman bab itu posisinya adalah di kanan atas, pojok kanan atas ya. Nah, jadi apabila ada bab berarti di bawah dan di tengah, selain bab itu di pojok kanan atas untuk penomorannya. Nah, untuk melakukan hal itu maka kita close dulu navigation-nya, kemudian sekarang kita berpindah ke insert ya. Nah, ke insert dulu. Nah, baru di sana nanti ada page number ya, sudah muncul page number-nya. Nah, sebelum kita lakukan ke pengaturan page number, kita lakukan terlebih dahulu pengaturan pada bagian format dari page number-nya ya. Nah, nanti di sini ada desainnya ya. Jadi caranya cukup di double klik ya, pada bagian header ataupun bagian footer dari halaman cover ya. Nah, nanti di sini kita untuk cover itu harus bedakan dengan halaman sebelumnya, meskipun ini halaman pertama ya. Meskipun ini halaman pertama ya kita gunakan aja different to space ya.
kemudian bagian footernya juga sama, ini otomatis di to space ya. Nah kemudian pada halaman lembar pengesahan ini kita lihat sectionnya section 1, artinya dia masih mengikuti ke section 1 ya. Nah ke sini ini juga sama ya. Nah ini juga sama, putarnya section 1. Nah mulai di section 2, nah di section 2 kita hilangkan link to previous ya. Nah ciri masih ada link to previous adalah adanya muncul same as previous, artinya halaman ini nanti nomornya akan melanjutkan dari penomoran halaman sebelumnya. Nah karena tadi penomorannya ini mau berbeda untuk kata pengantar, nanti kita harus hilangkan dulu link to previous-nya. Jadi link to previous-nya kita hilangkan pada bagian header maupun pada bagian footer ya. Nah kemudian pada bagian header atau bagian footer kita pilih different space. Nah setelah itu kita hilangkan lagi link to previous-nya, ini juga sama, link to previous-nya hilangkan. Nah untuk section kedua berikutnya untuk daftar isi, kemudian daftar tabel kita biarkan sampai daftar lampiran. Nah kita atur lagi pada bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan, maka di sini kalau kita klik ke headernya, ini same as previous-nya masih ada. Kita matikan dulu bagian header dan bagian footernya. Nah setelah itu kita pilih different space supaya berbeda, kemudian matikan lagi link to previous-nya ya. Ini matikan lagi link to previous. Nah untuk halaman berikutnya kita tinggal mengklik different space saja ya. Nah sekarang kita mulai dulu penomoran dari kata pengantar. Nah jadi untuk kata pengantar kita akan memberikan nomor dulu di sini. Nah caranya masuk ke page number ya. Ini masih dalam mode desain dari header footer ya, mode desain header footer. Pilih page number, kemudian pilih bottom page, kemudian pilih di tengah ya. Nah, pilihnya di tengah. Nah setelah itu kita pilih format page numbernya menjadi huruf Romawi atau angka Romawi, start at-nya 1, kemudian ya. Nah, jadi untuk cover dengan halaman pengesahan itu tidak akan muncul halamannya, kecuali dari mulai kata pengantar ini akan muncul angka 1 ya. Untuk jenis hurufnya ini bisa diganti ya, misalkan jenis halaman misalkan 12 ukurannya. Nah, daftar isi juga sama ya. Daftar isi kita masuk ke menu desain, kemudian pilih page number, pilih bottom, pilih line number 2 atau gitu. Nah ini sudah nyambung, tinggal mengedit dari jenis hurufnya saja. Nah, samakan dengan format berikutnya. Untuk daftar tabel ini otomatis, daftar gambar juga otomatis, daftar lampiran juga otomatis nyambung. Yang berbeda adalah di bab 1. Nah, untuk bab 1 itu kita akan memberikan halaman di bawah ya, karena tadi perjanjiannya atau kesepakatannya apabila ada bab itu penomorannya di bawah ya, di bawah. Kemudian kita mulai dari 1, masuk ke format page number, startnya pilih 1. Nah seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana seandainya rumusan masalah ada di halaman berikutnya? Ya Bapak pindahkan ya, rumusan masalah misalkan di page berikutnya. Nah untuk page berikutnya berarti nanti halamannya bukan di bawah, tetapi di sini adalah pojok kanan atas di sini
Nah, caranya kita klik pada bagian sini dan pada section 3 untuk halaman yang masalah. Nah, buat lagi page number, tapi pilihnya adalah top. Kemudian pilih find number 3 atau pojok kanan atas. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana untuk bab 2? Bab 2 berarti harus di bawah lagi ya. Nah, untuk bab 2 mau ke bawahkan, caranya cukup dicentang saja di print page-nya. Nah, maka dia otomatis langsung ke bawah. Ini juga sama. Di print page-nya centang. Bab 5, bab 4 juga sama. Bab 5 juga sama. Bab 6 juga sama. Atau daftar pustaka juga sama. Nah, selanjutnya kita close. Nah, terus bagaimana seandainya di bab 2 untuk fungsi katakanlah di halaman berikutnya? Nah, di halaman berikutnya ini sudah otomatis. Jadi nanti foto sudah otomatis di kanan pojok atas. Tuh. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, sudah ada page number ini semuanya. Langkah berikutnya adalah membuat daftar isi otomatis. Nah, daftar isi otomatisnya cukup nanti di bagian daftar isi di sini kita enter 1 kali ya, sehingga nanti posisi ada di bagian sebelah sini. Ya, baris ketiga. Dari baris ketiga kita masuk ke reference. Nah, pada bagian reference kita pilih table of content. Dari table of content kita pilih mau automatic tabel 1 silahkan, mau automatic tabel 2 silahkan. Ya, sesuaikan dengan format yang diinginkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba yang automatic tabel 1. Nah, kalau otomatis tabel 1 nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini untuk kontennya tinggal kita hilangkan. Nah, kita bisa perkecil untuk halamannya. Nah, untuk lembar pengesahan ini boleh kita hilangkan. Kita mulai dari kata pengantar misalnya. Ya, satu-satu, kemudian ini juga nanti bisa di geser. Nah, seperti ini. Atau mau juga di sebelum sesuai dengan huruf P. Nah, cara tinggal gini, geser pada luar. Nanti semua nanti. Nah, kita untuk level 3 ini nanti sebelah sini. Nah, sehingga nanti di sini kelihatan rapi untuk daftar isi otomatis. Nah, untuk mengupdate-nya kita tinggal klik pada bagian tabel di sini, kemudian nanti pilih update field, kemudian nanti pilih update entire tabel kalau misalkan mau di update untuk halamannya. Apabila nanti di sini ada perpindahan halaman untuk latar belakang dan masalah misalkan masuk jadi ke halaman 3 ya, halaman 3. Nah, maka nanti tinggal di update di tabel, kemudian nanti edit. Cukup seperti itu. Itulah cara bagaimana cara kita membuat daftar isi otomatis. Nah, untuk langkah berikutnya nanti kita akan membuat daftar tabel, daftar gambar, kemudian daftar lampiran sama daftar pustaka. Nah, cukup untuk pertemuan ini kita akhiri saja untuk pembuatan tutorial manajemen sesi dan manajemen style. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa digunakan untuk penulisan karya tulis yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.